Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membacakan doa pembelajaran dan juga pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, terima kasih semuanya. Pada pembelajaran kita kali ini, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran Ananda semua. Apakah ada dari teman-teman Ananda yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi, setelah kita mempelajari nih mengenai perkembangan politiknya, sosialnya, dan juga ekonomi, maka pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari masih terkait tentang Daulah Umayyah, tetapi ini adalah tentang perkembangan budaya dan pendidikan pada masa Daulah Umayyah tersebut. Baiklah, mengenai dinasti Umayyah ini, bahwasanya dinasti Umayyah memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh dalam penyebaran Islam ke wilayah yang lebih luas, termasuk diantaranya ke daerah-daerah seperti Persia, kemudian Mesir, Afrika Utara, dan juga Spanyol. Jadi, hal ini tentu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kebudayaan karena masuknya budaya-budaya Arab tersebut kepada wilayah-wilayah itu. Kemudian, kita akan pelajari nih terlebih dahulu terkait perkembangan budaya pada masa Daulah Umayyah. Jadi, kemajuan kebudayaan yang dicapai pada masa Daulah Umayyah ini sangatlah besar. Yang lebih dicapai oleh dinasti Umayyah pada masa tersebut adalah pada bidang administrasi, pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan, bidang sosial, bidang seni budaya, bidang ekonomi, dan juga bidang politik dan militer. Sehingga peranan para khalifah ini sangat berkontribusi besar dalam kemajuan bidang-bidang yang telah dijelaskan tadi. Khalifah ini memiliki peran besar dalam kemajuan Islam. Kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai administrasi dan pemerintahannya, yang mana pada administrasi dan pemerintahan, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintahan ini berubah dari demokrasi menjadi monarki atau turun-temurun atau kerajaan, yang mana hal ini tentu dipengaruhi oleh tradisi yang juga terdapat dalam bekas wilayah kerajaan ini, sehingga kerajaan pada masa Daulah Umayyah ini bersifat turun-temurun atau diturunkan jabatan rajanya kepada anak dari raja tersebut. Mengenai bidang seni dan budaya, bahwasanya seni rupa yang berkembang pada zaman Daulah Bani Umayyah ini hanyalah seni ukir dan seni pahat. Jadi ini hampir sama dengan awal dari zaman permulaan. Jadi seni ukir pada zaman berkembang pesat pada zaman itu ialah penggunaan khat Arab atau kaligrafi sebagai motif ukuran. Selain itu juga terkenal dan maju ada seni ukir di dinding tembok. Kemudian banyaknya Al-Quran dan hadis Nabi yang dirangkum secara syair, dipahat dan diukir pada tembok dinding bangunan masjid, bangunan di istana ataupun gedung-gedung. Kemudian untuk seni kerajinannya, bahwasanya ini menonjol pada jasa Khalifah Abdul Malik, yang mana adanya pembuatan tiraz atau semacam kerajinan bordir yang terutama cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan pejabat-pejabat besar kerajaan. Kemudian terkait perkembangan pendidikan pada masa Daulah Umayyah ini,
bahwasanya masa puncak atau masa kejayaan pemerintahan Daulah Umayyah ini berlangsung selama 30 tahun, yaitu pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, juga pada masa putranya Walid bin Abdul Malik. Jadi pada masa ini juga terdapat banyaknya ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi sebelum kita membahas mengenai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa pemerintahannya, kita terlebih dahulu dapat mengetahui sedikit mengenai bagaimana sih pemerintahan pada Abdul Malik bin Marwan ini. Jadi terkait pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ini, ia merupakan pengganti dari Marwan, ayahnya Marwan sebagai khalifah, yang merupakan khalifah terbesar kedua setelah Muawiyah. Karena berhasil memadamkan banyaknya pemberontakan, juga ia dapat menata administrasi pemerintahan serta kemampuannya dalam mengendalikan berbagai urusan, sehingga dapat membebaskan Daulah Umayyah dari berbagai kekacauan. Sehingga di sini Abdul Malik bin Marwan ini mampu melakukan pembenahan dalam pemerintahan. Adapun yang ia lakukan yaitu penyatuan bahasa administrasi. Jadi Abdul Malik mengganti bahasa pemerintahan dari yang awalnya bahasa Yunani dan juga bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Jadi ini merupakan langkah penting yang diambil untuk standarisasi birokrasi dan memperkuat identitas Islam dalam pemerintahan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan ini juga melakukan reformasi sistem keuangan atau mata uang. Jadi yaitu memperkenalkan mata uang Islam sendiri, yaitu adanya dinar dan juga dirham. Dari mata uang dinar dan dirham ini disatukan menjadi mata uang rial sampai sekarang. Jadi penggantikan mata uang Bizantium dan Persia yang sebelumnya masih digunakan ini memperkuat kedaulatan ekonomi dan simbol kekuasaan Islam. Kemudian Abdul Malik bin Marwan ini juga melakukan sentralisasi kekuasaan, juga penertiban daerah. Jadi ia memperkuat kekuasaan di tangan khalifah. Ia menumpas berbagai pemberontakan, juga memperkuat kontrol atas wilayah kekuasaan, juga menempatkan gubernur-gubernur yang loyal seperti Al-Hajj bin Yusuf. Kemudian pemerintahan terbesar kedua itu yaitu Walid bin Abdul Malik, yang mana setelah Abdul Malik memerintah selama kurang lebih 20 tahun, dia mengangkat anaknya yaitu Walid bin Abdul Malik ini sebagai khalifah penggantinya. Jadi Khalifah Walid ini mewarisi stabilitas politik yang memungkinnya dapat membangun negara. Oleh sebab itu, ia memperluas Masjid Mekah, membangun Masjid Madinah, kemudian di Syam sebagai ibu kota negara, dia juga membangun sejumlah sekolah, kemudian rumah ibadah, juga membantu lembaga-lembaga sosial seperti dia juga membantu lembaga yang dapat menangani penderita penyakit kusta, penyakit orang yang buta ataupun orang yang lumpuh. Kemudian terkait mengenai perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah ini, yaitu kita lihat dari perkembangan pendidikannya, yang mana pada masa awal Islam lembaga pendidikan ini sudah mulai berkembang. Jadi pendidikan pada masa tersebut dibagi menjadi dua, yaitu adanya pendidikan khusus, kemudian ada juga pendidikan yang diperuntukkan untuk rakyat biasa, yang mana pendidikan khusus ini yaitu pendidikan yang diselenggarakan dan diperuntukkan oleh untuk anak-anak para khalifah atau anak-anak yang para pembesarnya. Jadi tempat pembelajaran ini dilakukan di dalam lingkungan istana. Juga materi yang diajarkan ini
diarahkan untuk kecakapan bagaimana anak-anak para khalifah ini dapat memegang kendali pemerintahan atau hal-hal yang berada sangkut pautnya dengan keperluan ataupun kebutuhan pemerintahan, sehingga dalam penentuan kurikulum bukan hanya oleh guru melainkan orang tua pun turut menentukannya. Kemudian materi yang diberikan pada pembelajaran pendidikan khusus ini yaitu adanya membaca dan menulis Al-Quran, kemudian hadis, bahasa Arab, juga syair-syair, sejarah bahasa Arab dan bangsa Arab dan peperangannya, kemudian bagaimana tentang adab kesopanan, pelajaran-pelajaran keterampilan seperti juga menunggang kuda, belajar kepemimpinan berperang dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak para khalifah ini memang dipersiapkan atau dikhususkan pendidikannya agar ia dapat memegang kendali atau peranan penting dalam bagaimana memimpin Daulah Umayyah pada situasi selanjutnya. Kemudian ada juga nih pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa, yaitu pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang dilaksanakan pada zaman Nabi. Jadi perbedaannya, pendidikan ini diperuntukkan oleh rakyat biasa yang mana pembelajarannya itu tidak terlalu terfokus untuk seperti pembelajaran untuk para anak khalifah tadi, yang mana pembelajaran ini diberikan oleh para ulama. Ulama memikul bagaimana mengajar, juga memberikan pendidikan atau bimbingan kepada rakyat biasa ini. Jadi ulama ini mengajar atas dasar tanggung jawab, bukan dari pengangkatan dari pemerintahan, dan oleh sebab itu ulama ini tidak digaji. Jadi ini hanyalah tanggung jawab moral yang harus ia sampaikan ilmu pengetahuan itu kepada rakyat. Kemudian terkait perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah ini, ada banyak sekali ilmu-ilmu yang berkembang. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan juga berbagai ilmu lainnya. Yang pertama kita bahas terkait ilmu tafsir terlebih dahulu. Mengenai ilmu tafsir ini, sebelumnya ilmu tafsir ini belum dibutuhkan karena umat Islam kebanyakan telah dapat mengerti apa yang dimaksud dari setiap Al-Quran yang dijelaskan oleh Al-Quran. Namun ketika wilayah Islam ini sudah meluas dan orang-orang Arab, bukan hanya orang-orang Arab yang menganut ajaran Islam ini, sehingga perlunya dirasakan bagaimana tafsir atau pengertian penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Karena ilmu tafsir ini dipandang perlu, maka perlunya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini didasarkan pada riwayat. Kemudian pada masa awal Islam ini dikenal dengan tafsir bil al-ma'sur, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran didasarkan pada apa yang mereka dengar dari Nabi dan sahabat senior, atau dikenal juga dengan tafsir bi al-riwayah, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang didasarkan pada riwayat. Jadi tafsir al-Biat Mansur ini mengalami perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah, seperti Jami al-Bayan fi tafsir Al-Quran oleh Ibnu al-Tabari, Al-Makrim al-Tanzi oleh al-Badawi. Kemudian yang kedua yaitu ilmu hadis, yang mana pada masa dinasti Umayyah ini perkembangan ilmu hadis ditandai dengan mulai munculnya pemikiran-pemikiran untuk mengkaji dan juga mengumpulkan hadis ini secara sistematis. Meskipun belum ada pengkodifikasian hadis secara resmi, namun beberapa individu juga lembaga mulai mengumpulkan hadis-hadis yang mereka peroleh mengenai pemikiran sistematis. Jadi pada masa
ini para ulama mulai menyadari bagaimana pentingnya menjaga kesohihan mengenai hadis. Jadi mereka ini mulai mempertanyakan bagaimana riwayat hadis, juga mencari cara untuk mengidentifikasi hadis-hadis yang sahih ataupun yang lemah atau dhaif. Kemudian terkait dengan pengumpulan hadis pada masa ini, beberapa ulama mulai mengumpulkan hadis-hadis yang mereka peroleh dari berbagai sumber. Hadis-hadis ini kemudian ditulis dan disimpan dalam bentuk buku juga catatan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 717 sampai 720 Masehi memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu hadis ini. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan dan juga mengkodifikasi hadis yang menandai awal dari pembukuan hadis ini secara resmi. Mengenai pembukuan hadis ini mulai berkembang pada masa ini, yaitu adanya beberapa kitab hadis yang ditulis pada masa ini, seperti adanya kitab Al-Muwatta karya dari Imam Malik yang masih dianggap sebagai sumber yang penting dalam ilmu hadis. Jadi mengenai perkembangan ilmu hadis pada masa dinasti Umayyah ini memberikan fondasi bagi perkembangan selanjutnya. Ilmu hadis ini yang semakin penting dalam kehidupan umat Islam juga menjadi salah satu cabang ilmu agama yang terpenting. Jadi terkait mengenai perkembangan ilmu hadis ini ditandai dengan mulai munculnya pemikiran-pemikiran yang mengkaji dan juga mengumpulkan hadis secara sistematis. Juga pengumpulan hadis ini dilakukan oleh para ulama, sehingga terdapat juga peran dari Umar bin Abdul Aziz dalam mengkodifikasi hadis, juga adanya pembukuan hadis secara resmi. Kemudian pada bagian ketiga adalah ilmu fikih, yang mana awal mula dari ilmu fikih ini sebelumnya belum terlalu dikenal, karena pada mulanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin itu dapat ditanyakan langsung kepada Nabi. Tetapi setelah Nabi wafat, maka pada saat itu daerah kekuasaan Islam belum terlalu luas, sehingga bagaimana problem atau masalah yang dihadapi oleh umat semakin banyak, sehingga memaksa kaum muslimin ini untuk terus menggali bagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Sehingga banyaknya masalah tersebut dapatlah mereka membuat kajian-kajian yang dilakukan, yang akhirnya lahirlah ilmu fikih ini sebagai suatu disiplin ilmu dalam Islam yang membicarakan terkait dengan hukum syara. Imam-imam mujtahid dalam kajian ini menempuh cara-cara yang berbeda satu sama lain untuk selanjutnya menghasilkan aliran-aliran hukum dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah ilmu kalam. Jadi munculnya ilmu kalam ini dalam Islam setelah Islam ini tersebar kepada bangsa-bangsa non-Arab yang telah lebih tinggi kebudayaannya. Mereka ini senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar-dasar keimanan, juga ia ini menggunakan argumen-argumen yang filosofis, sehingga memunculkan terkait ilmu kalam ini, yang mana tokoh-tokoh dari ilmu kalam ini seperti Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Jubai, dan Al-Hazam dari kelompok Mu'tazilah, Hasan al-Basri, Abu Hasan al-Syari, al-Maturidi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu ilmu tasawuf. Mengenai kemunculan dari ilmu tasawuf ini berasal dari ajaran zuhud, yaitu ajaran yang menekuni mengenai bagaimana beribadah, juga menjauhkan diri dari kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi, yang mana perang saudara yang berkepanjangan, juga fanatisme kelompok politik,
praktik kehidupan yang bermewah-mewahan dan lain sebagainya, sehingga mendorong orang-orang ini agar meninggalkan kehidupan duniawi dan menekuni ibadah yang kemudian mereka kenal dengan kaum sufi. Sehingga dengan hal tersebut maka ilmu tasawuf yang mana membersihkan jiwa, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, ilmu tersebut dapat berkembang kemudian yang dilakukan oleh para sufi-sufi ini. Setelah kita ketahui terkait perkembangan pada budaya, juga seni dan budaya pada masa Daulah Umayyah, juga adanya perkembangan pendidikan, maka dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan Daulah Umayyah ini, atau kita bahas mengenai masa puncak atau kejayaannya ini, berlangsung sekitar 30 tahun, yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan, juga pada masanya Walid bin Abdul Malik, yang mana pada masa ini banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang, yaitu seni rupa, ada juga seni kerajinan, yang mana seni rupa tadi seperti yang telah kita bahas, adanya kaligrafi, seni kerajinan seperti adanya kerajinan bordir, juga terdapatnya pemerintahan-pemerintahan yang dilakukan oleh Abdul Malik ini. Adapun terkait perkembangan ilmu pendidikannya, seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan pada masa itu dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan khusus, yaitu yang diperuntukkan untuk para anak-anak khalifah ataupun para pembesar yang akan menjadi pengganti sebagai pemimpin. Jadi pendidikan khusus ini diberikan hanya kepada orang-orang atau kalangan bangsawan pada masa itu, sedangkan pendidikan biasa itu diberikan oleh ulama kepada rakyat biasa, yang mana ulama ini tidak digaji, hanya berlandaskan landasan moral atau tanggung jawab untuk mengajarkan atau menyebarkan Islam kepada rakyat. Kemudian juga terkait perkembangan ilmu pengetahuan, ada perkembangan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, juga ilmu tasawuf. Jadi setelah yang Ibu jelaskan tadi, apakah Ananda telah mengerti nih bagaimana terkait perkembangan budaya ataupun perkembangan pendidikan Daulah Umayyah ini? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Baiklah. Selanjutnya nih, Ibu akan memberikan penugasan kepada Ananda, yaitu pada buku paket kita pada halaman 20 ada latihan pengerjaan soal 10 buah. Jadi Ananda diminta untuk mengerjakan soal tersebut. Juga pada saat selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah II, Daulah Fatimiyah, dan Daulah Mamluk. Jadi Ananda diharapkan untuk membaca materi sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kita sebelumnya yaitu dengan membacakan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Juga membacakan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.